Shalom saudara-saudara, apa kabar semuanya? Saya berharap kita hari ini mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Karena kemarin saya bilang bahwa identitas kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan kita bersyukur tentang hal itu bahwa Tuhan sendiri yang menyematkan itu kepada kita sehingga kita dekat dengan Bapa. Kita boleh menyapa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Bapa. Dia ada dekat dengan kita. Tetapi hari ini saya akan membahas tentang resiko ketika kita disebut sebagai anak-anak Allah. Ya, jadi ada kontras yang lain. Kemarin kita bersyukur identitas kita sebagai anak-anak Allah. Tetapi hari ini ada resiko waktu kita disebut sebagai anak-anak Allah. Apa itu? Mari sama-sama kita akan membaca satu bagian dalam surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Kalau saudara ada Alkitab di rumah saudara bisa baca sebentar. Kita akan lihat surat Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang pertama dikatakan demikian. Lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga ditegaskan lagi kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Nah ini maksud saya. Kontras yang berikutnya, resiko waktu kita disebut anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi memang saudara-saudara, percakapan di kalangan komunitas Kristen atau di gereja, kalau saudara berkata kamu anak Tuhan, engkau anak Tuhan, kita semua anak Tuhan, atau kamu anak Allah, kita semua anak-anak Allah. Dalam komunitas Kristen, dalam lingkungan gereja, orang akan memahami cepat karena kita terkoneksi dengan Bapa yang sama. Tetapi waktu saudara berkata kepada teman-teman di kantor, kamu anak Allah, kamu anak Tuhan, orang akan berkata ini apa-apaan sih? Sejak kapan Tuhan punya anak? Ya kan? Saudara akan dengan segala resikonya saudara akan berkata ini orang udah gila nih. Nggak ada itu kepercayaan di luar Kristen, nggak ada yang menyatakan bahwa kita adalah anak Tuhan atau kita adalah anak-anak dari Allah yang Maha Tinggi, nggak ada. Makanya identitas kita sebagai anak-anak Allah itu penuh resiko saudara-saudara. Yang pertama resikonya ya, dunia akan membenci kita tanpa alasan. Sama seperti Kristus dibenci, saudara pun dan saya akan mengalami dibenci sama seperti mereka membenci Kristus tanpa alasan. Yang kedua, mungkin selama ini kalau saudara lihat di berbagai macam media sosial yang berkembang ya, ada banyak persekusi terhadap tempat-tempat ibadah harus ditutup dengan berbagai macam alasan. Itu ada resiko kita sebagai anak-anak Allah yang mau beribadah kepada Allah kita atau Bapa kita. Resiko kedua. Yang ketiga, pasti saudara akan mengalami penderitaan itu bisa saja fisik, bisa juga secara verbal. Jadi kalau saudara lihat di negara-negara yang memang anti terhadap kekristenan, banyak sekali martir, darah para martir yang bertebaran di sana untuk mewartakan Injil. Kenapa? Karena mereka mau menunjukkan kepada dunia bahwa sesudah kita mendapat identitas baru sebagai anak-anak Tuhan, tentunya ada kewajiban kita harus memberitahu juga kepada dunia ini bahwa ada Tuhan yang mengasihi yang datang ke dalam dunia ini, yang menjadi sama dengan manusia, yang perlu kita beritahu kepada mereka yang belum selamat. Tetapi itu mengandung resiko. Jadi 3 resiko ini tidak bisa terelakkan karena kita memegang identitas sebagai anak-anak Allah. Tetapi nggak usah khawatir saudara-saudara, karena sama seperti Kristus menanggung penderitaan, kita sebagai anak-anak Allah pun anak-anak Tuhan, saudara dan saya akan mengalami apa yang Yesus alami. Karena memang salib ajarannya seperti itu. Tetapi di balik penderitaan akan ada kemenangan. Jangan hanya kita mau kemenangan saja tanpa melewati proses penderitaan. Itu setengah kebenaran dan lebih cenderung sesat, saudara. Jadi pemberitaan tentang salib adalah pemberitaan tentang 2 sisi. Yang pertama adalah ada penderitaan, tetapi di ujung dari penderitaan saudara akan mengalami kemenangan yang gilang gemilang. Karena saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa, kami bersyukur hari ini firman-Mu jelas memberikan satu pengertian bagi kami bahwa ada resiko ketika kami disebut
atau disematkan identitas sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Tapi kami bersyukur Tuhan, gak apa-apa. Kami harus melewati resiko-resiko itu karena seperti Kristus mati dan menderita, kami pun harus melewati proses salib dalam kehidupan ini supaya nyatalah bahwa benar bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus sendiri. Bahkan Alkitab berkata, Tuhan menyematkan itu kepada kami bukan karena keinginan seorang laki-laki, tapi ada benih ilahi yang Tuhan taruh dalam hati kami, dalam hidup kami semua. Biar hidup kami mencerminkan Kristus dalam hidup ini, supaya dunia boleh tahu bahwa ada Tuhan dalam kami dan kami tinggal di dalam kebenaran-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Selamat menikmati hari ini bersama dengan Tuhan.